Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Amelia dari Prodi S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Nah, di sini sebagai pemenuhan penugasan dari keperawatan kritis, yang dimana akan mengambil penyakit dari keperawatan kritis yang bertemakan gagal ginjal kronis. Nah, di sini akan membahas pencegahan primer, sekunder, dan tersiernya. Untuk lebih lanjut, mari kita simak videonya. Gagal ginjal kronis atau GGK. Apa itu gagal ginjal kronis? Gagal ginjal kronis merupakan gangguan fungsi ginjal yang progresif dan irreversibel, di mana kemampuan tubuh gagal untuk mempertahankan metabolisme dan keseimbangan cairan dan elektrolit sehingga terjadi uremia. Apa penyebab gagal ginjal kronis? Yang pertama ada kurang minum, yang kedua karena minuman beralkohol dan bersoda, yang ketiga karena pola makan dan pola hidup yang tidak sehat, yang keempat karena penyakit bawaan seperti hipertensi dan diabetes, dan bisa juga karena infeksi penyakit. Nah, di sini yang pertama ada pencegahan primer. Dengan penghambatan hipertensi, dengan menurunkan tekanan darah sampai normal untuk mencegah risiko penurunan fungsi ginjal. Terus dengan pengendalian gula darah, lemak darah, dan anemia. Serta pengendalian merokok, pengendalian berat badan, dan banyak minum air putih agar urin tidak pekat dan mampu menampung atau melarutkan semua garam agar tidak terjadi pembentukan batu. Konsumsi sedikit garam, makin tinggi konsumsi garam, makin tinggi ekskresi kalsium dalam air kemih yang dapat mempermudah terbentuknya kristalisasi, serta mengurangi makanan yang mengandung protein tinggi dan kolesterol tinggi. Nah, yang kedua ada pencegahan sekunder. Nah, poin pertama ada deteksi dini dan terapi penyakit primer. Identifikasi dan segera memperbaiki terapi penyakit primer atau faktor-faktor yang dapat memperburuk faal ginjal sangat penting untuk memperlambat laju progresivitas gagal ginjal menjadi gagal ginjal terminal. Dengan pengaturan diet, protein, kalium, natrium, dan cairan. Pembatasan protein dalam makanan pasien GGK dapat mengurangi gejala anoreksia, mual, dan muntah, dan apabila diberikan secara dini dapat menghambat progresivitas penyakit. Diet kalium dapat mencegah terjadinya hiperkalemia. Diet natrium sangat penting untuk gagal ginjal. Asupan natrium yang terlalu longgar dapat mengakibatkan retensi cairan, edema paru, edema perifer, hipertensi, dan gagal jantung kongestif. Pencegahan yang ketiga ada pencegahan tersier. Pencegahan ini dilakukan pada pasien GGK yang telah atau sedang menjalani tindakan pengobatan atau terapi pengganti. Pencegahannya mengurangi stres, menguatkan sistem pendukung sosial atau keluarga untuk mengurangi pengaruh tekanan psikis pada penyakit GGK. Pencegahan selanjutnya meningkatkan aktivitas sesuai toleransi, hindari imobilisasi karena hal tersebut dapat meningkatkan demineralisasi tulang. Dan untuk membantu meyakinkan tingkat aktivitas yang aman, perlu dilakukan pengkajian gaya berjalan pasien, rentang gerak, dan kekuatan otot. Selanjutnya, meningkatkan kepatuhan terhadap program terapeutik, serta mematuhi program diet yang dianjurkan untuk mempertahankan keadaan gizi yang optimal agar kualitas hidup dan rehabilitasi dapat dicapai. Mungkin cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.